warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila dengan NIM 121.123.864. Kali ini saya akan menjelaskan dan menggambarkan tentang desain laboratorium yang baik sesuai standar dan juga ideal. Sebelum saya menjelaskan tentang desain laboratoriumnya, teman-teman pada tahu nggak apa arti atau apa pengertian dari laboratorium? Nah, laboratorium adalah suatu tempat di mana dilakukannya sebuah penelitian dan juga percobaan dalam ruangan terbuka maupun ruangan tertutup. Tapi secara umum laboratorium ini adalah suatu tempat tertutup di mana dilakukannya sebuah penelitian dan juga percobaan yang dilengkapi dengan sejumlah sarana dan prasarana untuk siswa belajar. Nah, secara umum, standar sarana dan prasarana laboratorium IPA SMP atau MTSN menurut BSNP yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tempat dilakukannya pembelajaran praktikum dan memerlukan alat khusus. Yang kedua, dapat menampung minimum 1 rombongan belajar. Yang ketiga, itu adalah rasio minimum ruang laboratorium adalah 2,4 meter persegi per anak. Sedangkan untuk jumlah rombongan yang berisi kurang dari 20 orang itu luas ruangan laboratoriumnya mencapai 48 meter persegi. Nah, yang keempat ada ruangan penyimpanan yaitu seluas 20% dari luas laboratorium. Yang kelima, diberikan fasilitas yang memadai untuk pencahayaan untuk mengamati objek atau sesuatu. Yang keenam, tersedianya air bersih. Yang ketujuh, dilengkapi oleh perabotan-perabotan seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Yang kedelapan, ada media pembelajaran, dan yang kesembilan ada perlengkapan lain seperti keamanan, keselamatan kerja, dan juga kebersihan seperti P3K dan lain-lain. Nah, standar ruangan yang perlu ada di dalam suatu laboratorium IPA adalah yang pertama ada ruangan praktikum atau ruangan laboratorium, yang kedua ruangan persiapan, yang ketiga ruangan penyimpanan, yang keempat ruang timbangan, yang kelima ruang praktikum, yang keenam kebun sekolah. Nah, teman-teman pasti penasaran bagaimana desain laboratorium yang sesuai standar itu. Baiklah, mari simak video berikutnya. Nah, ini merupakan desain laboratorium IPA menggunakan aplikasi Room Planner. Di sini ada terdapat 4 kamar, yaitu ruangan praktikum, ruangan kepala labor, toilet, dan ruang alat dan penyimpanan bahan juga persiapan. Dalam aplikasi ini kita bisa melihat berapa ukuran secara rinci di pengaturan kamar, yaitu ada ketebalan dinding, lebar ruangan, panjang kamar, ketinggian langit-langit, dan lain-lain. Nah, tapi untuk mempersingkat waktu kita hanya menyebutkan panjang dan lebar kamar ini saja ya. Nah, ini merupakan penampakan 2 dimensi. Bagaimana jika kita melihat desain secara 3 dimensi? Nah, ini penampakannya dari atas. Sudah terlihat bentuknya ya. Langsung saja kita masuk ke bagian ruangan praktikum. Baiklah, kita akan membenahi ruangan ini. Yang pertama, terdapat 6 meja praktikum untuk siswa dan 1 mejanya terdapat 4 kursi. Jadi kira-kira bisa menampung 24 siswa untuk melakukan praktikum. Selanjutnya, di sini terdapat 6 buah wastafel yang berfungsi untuk agar memudahkan siswa untuk mencuci peralatan praktikum setelah menggunakannya. Di sini juga terdapat buku-buku panduan dan buku-buku bacaan agar siswa bisa membaca apa-apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan praktikum. Dan di sini terdapat 2 buah cermin agar siswa bisa berkaca atau berias. Tentunya di sini ada stiker dilarang merokok ya teman-teman, karena di dalam labor kita tidak boleh merokok.
Nah, terdapat 3 pintu. 3 pintu ini menuju ke ruangan tadi ya. Pertama, ruangan kepala labor, ruangan toilet, dan juga alat dan bahan, juga persiapan. Di sini terdapat stop kontak nih, agar memudahkan kita untuk melakukan praktikum yang menggunakan listrik nantinya. Kita lanjut ke bagian sini. Juga ada stop kontak. Di sini juga ada telepon ya teman-teman, karena nanti takutnya jika ada bahaya kita bisa menelpon secara cepat, menghubungi secara cepat. Nah, di sini terdapat ini pintu masuk ya, juga ada karpet untuk alas. Nah, di sini terdapat 3 tong sampah. Untuk apa 3 tong sampah ini disediakan? Karena untuk memudahkan siswa memilah sampah seperti organik, anorganik. Nah, selanjutnya kita ada loker atau tempat meletakkan barang-barang siswa sebelum melaksanakan praktikum. Nah, di sini terdapat racun api supaya jika ada bahaya atau kebakaran kita bisa memadamkan api memakai ini. Di sini juga ada kotak kecil. Kotak kecil ini merupakan P3K. Karena kita harus mempersiapkan P3K ini karena kita tidak tahu bagaimana kedepannya praktikum kita kan. Jadi kita bisa menggunakan ini sebagai alat siap siaga. Juga ada lemari penyimpanan untuk menyimpan Microsoft atau alat-alat lainnya. Nah, di sini ada lukisan untuk memperbagus ruangan saja. Nah, selanjutnya di sini juga ada jendela. Nah, apa fungsi jendela ini? Jendela ini berfungsi agar udara di dalam laboratorium tetap berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya ada jam. Juga di sini ada meja untuk guru pembimbing praktikum, dan terdapat aksesoris lainnya seperti lampu, komputer, dan lain-lain. Nah, setelah ruangan ini kita langsung menuju ke ruangan alat penyimpanan. Nah, di sini kita bisa melihat apa saja isi ruangannya, yaitu ada kulkas untuk membekukan ya, ada oven untuk memanaskan, ada kotak penyimpanan, juga ada 2 buah lemari fungsinya untuk menyimpan alat-alat laboratorium. Juga ada lemari kecil di bawah ini. Nah, di sini ada lampu juga, dan ada kotak penyimpanan lagi. Di sini ada pintu masuk, dan di sini terdapat meja persiapan. Nah, selanjutnya kita masuk ke toilet. Nah, di toilet ini terdapat beberapa aksesoris toilet ya, yakni ada toilet, ada tisu, ada wastafel. Nah, ini tuh kita lanjut kita lihat di sini ada ruangan ruangan kepala labor. Terdapat lemari, ada juga 2 buah meja untuk kepala labor dan juga meja administrasi. Ini sebenarnya dibatasi oleh dinding ya teman-teman, karena aplikasinya mungkin ini bisa kita lihat di sini. Nah, kita bisa lihat dari atas saja ya. Ada 2 lemari dan juga 2 meja dan peralatan lainnya seperti lampu, ada jendela. Nah, mungkin begitulah desain laboratorium saya menggunakan aplikasi Room Planner. Ini desain laboratorium IPA saya menggunakan aplikasi Magic Planner. Nah, di sini terdapat 5 ruangan, yang itu ditambah dengan greenhouse. Karena aplikasi ini ringan ya, memudahkan saya untuk membuat
ruangan-ruangan lainnya. Nah, pertama kita masuk kepada balkon. Nah, di balkon ini pertama kita masuk, ada balkon, tentunya ada kursi. Nah, di sini di laboratorium ini terdapat 6 meja, di mana satu meja itu berisi 4 kursi. Nah, bisa dilihat berisi 4 kursi. Nah, di depannya ada meja guru yang membimbing praktikum. Nah, di belakangnya terdapat 7 wastafel atau bak cuci untuk memudahkan siswa mencuci alat-alat praktikum, ya seperti tadi kita. Nah, sepertinya tidak usah saya jelaskan lagi ya, karena di aplikasi pertama sudah saya jelaskan. Di sini kita hanya melihat bagaimana desainnya saja. Ada jendela, ada loker, juga ada tanam-tanaman. Nah, kita lanjut ke WC. Di WC juga ada wastafel, jendela, dan segala macam. Lanjut ke ruangan selanjutnya, ada ruangan persiapan dan juga alat dan bahan. Ada wastafel tentunya untuk mencuci tangan sebelum melakukan praktikum, oven, dan juga kulkas. Juga ada 2 buah lemari. Selanjutnya ada ruangan kepala labor untuk 2 meja juga karpet, dan loker juga 1 buah lemari. Nah, di sini ada greenhouse-nya. Ini yang paling spesial karena ada greenhouse. Nah, ada tanam-tanaman. Nah, di sini kita lihat ada ini rumah penyimpanan untuk alat-alat, untuk tanaman-tanaman, untuk alat-alat. Nah, mungkin sekian saja untuk aplikasi ini. Inilah hasil desain saya. Kalian pilih ya mana yang kalian suka. Baiklah, demikianlah video tentang desain laboratorium IPA dari saya, Putri Salsabila. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan dalam perkataan maupun dalam penjelasan materi, saya minta maaf.